Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfan Ramadan, NIM 2008718. Baiklah, saya akan menjelaskan mata kuliah anatomi fisiologi tentang UTS anatomi fisiologi. 1. Anatomi fisiologi sel. Lebih dari 200 tipe sel yang berbeda memiliki fungsi yang berkontraksi untuk mempertahankan homeostasis. Bagian sel yaitu membran plasma, sitoplasma, nukleus. 2. Anatomi fisiologi jaringan. 2. Anatomi fisiologi jaringan. Jaringan adalah sekumpulan sel yang membentuk satu kesatuan dan fungsi. Ada beberapa jaringan, yaitu 1. Jaringan penutup, jaringan penunjang, jaringan otot, jaringan saraf, jaringan cairan. 3. Mekanisme sintesis protein. Proses pembentukan protein dikenal dengan ekspresi gen. DNA pada gen digunakan sebagai template untuk membentuk protein tertentu. 4. Struktur tubuh manusia berdasarkan pendekatan sistem. Berdasarkan pendekatan sistem, ada beberapa struktur tubuh manusia, yaitu sistem rangka, sistem otot, sistem kardiovaskular, sistem pernafasan, sistem pencernaan, sistem urin, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem integumen, sistem penginderaan, sistem endokrin, sistem imunitas, sistem limfatik. 5. Fungsi organ dan sistem organ. Pertama, sirkulasi, menyalurkan melalui jaringan yang ada dalam tubuh. 2. Pernapasan, pertukaran karbondioksida dengan oksigen. 3. Pencernaan, mencerna dan menyerap nutrisi. 4. Urin, mengontrol sekresi. 5. Jaringan otot, mendukung, melindungi, dan pergerakan tubuh. 6. Kekebalan tubuh, mengembalikan formasi darah. 7. Saraf, mengkoordinasikan aktivitas tubuh. 8. Integumen, proteksi luka dan hidrasi. 9. Reproduksi dan endokrin, mengatur dan mengkoordinasikan berbagai kegiatan. Selanjutnya yang keenam, mekanisme transfer aktif dan pasif. Transfer aktif menggambarkan pergerakan zat menuruni lendaian konsentrasi dan tidak membutuhkan konsumsi energi. Transfer aktif, gerakan zat terlarut melawan lendaian konsentrasi dan membutuhkan perlepasan energi. Transfer aktif biasanya dicapai melalui satu dari dua mekanisme. 7. Struktur dan perkembangan tulang. Tubuh kita memiliki 2006 tulang yang membentuk rangka. Berdasarkan fisiknya, tulang rawan, tulang sejati. Berdasarkan materi penyusunnya, tulang kompak dan tulang spiosa. 8. Mengidentifikasi tulang yang terdapat pada sistem rangka, itu tulang tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. 9. Jenis, struktur, dan fungsi persendian. Sendi mati atau sendi fibrosa, sendi dengan pergerakan terbatas atau sendi kartilagiноsa, sendi sinovial atau sendi dengan pergerakan bebas. 10. Struktur dan klasifikasi otot pada manusia. Gerakan tubuh ditentukan oleh sistem kerangka dan otot. Sistem otot adalah jaringan yang ada di tubuh manusia dalam bentuk alat gerakan aktif yang menggerakkan tulang dan menyebabkan organisme atau seseorang bergerak, seperti otot lurik, otot polos, otot jantung. 11. Mekanisme kontraksi otot. ATP, adenose trifosfat, merupakan sumber energi utama untuk kontraksi otot. ATP berasal dari oksidasi karbohidrat dan lemak. Kontraksi otot merupakan interaksi antara aktin dan miosin yang memerlukan ATP. 12. Struktur dan klasifikasi sistem saraf. Semua yang dilakukan tubuh terhubung dengan saraf. Sistem saraf terdiri atas otak, sumsum tulang belakang, organ-organ sensori, dan semua saraf menghubungkan organ-organ ini dengan seluruh tubuh. 13. Konsep mekanisme kerja impuls saraf dapat terjadi karena adanya perbedaan potensial listrik antara bagian luar dan bagian dalam sel. 14. Konsep mekanisme refleks terjadi apabila rangsangan yang diterima sel saraf sensori disampaikan oleh neuron perantara. Rangsangan oleh neuron perantara langsung diteruskan ke sel saraf motorik tanpa melalui dan diterjemahkan oleh otak. 15. Mekanisme sistem sensori. Sel saraf bertanggung jawab untuk mengubah rangsangan eksternal dari lingkungan menjadi impuls listrik internal.
Singkatnya, saraf ini merupakan pembawa sinyal dan berbagai indera tubuh menuju otak atau sumsum tulang belakang. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.